Hai, kembali lagi bersama saya Rubirman. Kali ini kita ada di Samsung Experience. Nah, ini lokasi di Pondok Indah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Samsung. Dan sudah ada Ibu Meli Hanafi. Halo Bu Meli. Halo. PM dari Samsung. Iya. Dan ini di tempat Samsung Experience ini keren banget Bu ya. Sini banyak kita bisa lihat langsung produk-produk dari Samsung. Yes. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Rubirman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Terutama yang home appliance ya, home appliances. Nah, semua orang tahu, pasti tahu nih tentang Samsung. Mungkin kita mau ngobrol lebih jauh, lebih detail lagi tentang Samsung ini. Nah, ini menarik sekali nih. Kita bahas masuk ke core value-nya dari Samsung. Wow. Apanya core value-nya dari Samsung ya? Core value dari Samsung menarik banget ya. Jadi selama saya di Samsung, terutama kayak dari itu tuh selalu ada aja inovasi yang selalu berkelanjutan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun gitu. Bahwa memang dari Samsung ini value-nya adalah kita itu berkomitmen untuk bagaimana sih untuk memberikan kemudahan pada penggunanya gitu. Dengan cara apa? Jadi dengan cara kita selalu berinovasi, memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan. Pain point-nya customer tuh apa? Lalu kita buat pain point-nya apa? Lalu dari situ kita kembangkan sehingga sesuai dengan kebutuhan customer-nya. Nah, selain itu juga fokus kita bukan cuma di short term-nya aja, tapi kita juga pikirin di long term-nya gitu. Kalau misalnya mau ambil contoh misalnya dengan produk mesin cuci kita ya, mungkin short term-nya adalah bagaimana cara membuat supaya cuciannya bersih dan lebih hemat tenaga dengan menggunakan mesin cuci. Tapi selain itu juga yang harus kita pikirkan kan dengan orang melakukan pencucian menggunakan mesin cuci itu kan pasti ada aja pain point-nya, mungkin di tipe-tipe kain tertentu itu dengan melakukan pencucian terus itu kainnya bisa luntur, kainnya bisa berkerut, bahkan bisa rusak. Itu juga udah kita pikirin, makanya mungkin sebelum ke long term kita di mid term-nya juga kita pikirin gimana sih supaya lebih menyesuaikan sama kebutuhan customer gitu. Dengan cara di mesin cuci kita ada berbagai cycle yang bisa mengikuti pakaian jenis apa sih gitu. Untuk long term-nya yang lebih panjangnya lagi itu di Samsung kita itu sekarang ada SmartThings. Jadi dengan SmartThings itu kita bisa kontrol untuk di dalamnya ada AI energy. Jadi dengan adanya AI energy itu tuh bisa melihat seberapa banyak energi yang digunakan dan bagaimana cara supaya bisa lebih hemat gitu dengan AI energy tersebut. Jadi pada intinya lagi kan balik lagi bagaimana supaya produk-produk yang kita hadirkan itu bisa memberikan kenyamanan, kemudahan untuk para customer kita, para pengguna Samsung itu sendiri gitu. Berarti tim risetnya cari apa? Betul. Ya? Berangkat dari pain point. Wah, betul ya. Dan tujuannya bagus sekali. Gimana bisa memudahkan tadi ya? Betul. Nyaman semua ya. Oke, ini kita udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, apa itu SmartThings? SmartThings. Tadi Mbak Ibu sempat bahas SmartThings. Apa itu SmartThings? Fungsinya apa? Dan juga bagaimana cara kerjanya? Oke. Jadi SmartThings itu suatu platform. Jadi platform yang bisa kita install di device di HP Samsung atau HP apapun. Not only Samsung ya? Iya. Jadi bisa di ini juga kan, bisa iOS dan lain-lain juga bisa. Jadi itu adalah suatu smart home platform. Jadi dengan SmartThings itu sebenarnya fungsinya sebenarnya banyak, cuman yang 3 teratas fungsinya yang paling yang coba kita highlight adalah yang pertama dengan adanya SmartThings itu untuk dari sisi kemudahannya. Jadi dengan ada SmartThings kita bisa langsung sebagai remote control di situ. Jadi contoh mesin cuci, misalnya kita udah taruh nih pakaian kotor di mesin cuci. Jadi kita nggak usah jalan ke mesin cuci untuk pencet-pencet, kita bisa dari SmartThings untuk langsung melakukannya. Cycle apa, berapa lama, airnya seberapa banyak itu bisa langsung dari HP. Contohnya di kulkas misalnya, jadi kita bisa pantau, oh misalnya di rumah nih ada hal-hal yang nggak wajar nih, tiba-tiba kebuka lama, itu nanti dari SmartThings pun bisa kasih notif.
Misalnya ada ini udah terbuka lama nih gitu, hal-hal yang aneh. Betul, apalagi yang iya. Ini ternyata mendengar keluh kesah ibu-ibu. Iya. Balik lagi dari pain point customer ya. Iya, itu bisa dikontrol dari SmartThings. Selain kemudahan itu juga ada konektivitas. Jadi memang dengan SmartThings ini tujuannya adalah untuk membangun ekosistem. Jadi semakin banyak device-device yang diinstal, yang didaftarkan ke dalam SmartThings itu semakin bagus. Karena kenapa? Jadi dalam satu aplikasi itu bisa mengatur semuanya. Jadi misalnya dari mesin cucinya, dari kulkasnya, dari air purifier, air conditioner, AC gitu ya. Jadi bisa diatur semua. Bahkan untuk konektivitasnya itu bisa juga di-share dengan keluarga. Jadi bisa up to 20 orang yang nge-install SmartThings tersebut. Jadi kan itu bisa untuk bagi-bagi pekerjaan rumah tangga ya gitu. Terus juga yang paling penting adalah dari SmartThings ini dia itu sustainability-nya. Yang tadi kita sempat obrolin ya. Jadi dengan adanya SmartThings ini tuh sebenarnya long term-nya adalah di situ kan ada aplikasi-aplikasi kayak AI energy. Itu kan walaupun sedikit demi sedikit kan lama-lama kan menjadi besar impact-nya terhadap energi. Apalagi tuh setelah kita lakukan internal riset itu untuk mesin cuci dengan diaktifkannya AI energy itu bisa saving sebesar hampir 20% energi yang bisa di-saving dengan mengaktifkan si AI energy itu. Gitu. Itu kan tadi udah dijelasin sedikit. Nah, kemudahan apa aja yang bisa didapatkan di SmartThings ini? Dan juga mungkin tadi ya, gimana nih download di aplikasi gitu ya? Nah, untuk SmartThings ini bisa diunduh di Play Store atau App Store. Jadi semuanya bisa ya? iPhone bisa, Android bisa. Betul. Setelah SmartThings-nya di-download, nanti kan dia tampilannya adalah untuk kita coba hubungin ke device-device terdekat gitu. Device dari Samsung tersebut? Yes. Nah, sebenarnya nggak cuma Samsung, kita juga bisa masukin device lain. Di 200, lebih dari 200 ya, lebih dari 200 brand lain juga bisa kita download di situ. Karena kita disupport dari namanya aplikasi Matter. Jadi kita juga bisa hubungkan. Jadi mungkin mau dihubungkan ke CCTV, mungkin mau dihubungkan ke lampu. Jadi nanti tuh in advance-nya itu tuh bisa misalnya kita ada mode sleep. Jadi nanti itu semua terintegrated. Jadi ketika kita klik mode sleep itu akan lampunya mati, redup, ya AC-nya suhunya menyesuaikan, air purifier-nya mode sleep. Jadi semuanya langsung integrated dalam satu ekosistem, keren banget kan. Gitu. Jadi nanti tinggal dimasukin, jadi dikonekin dari WiFi atau Bluetooth ya. Nanti tinggal dimasukin, dikonekin ke sini dan caranya pun nggak sulit sih, maksudnya tinggal ikutin aja step-step di SmartThings-nya. Wow. Perangkat-perangkat apa saja sih yang kompatibel nih with SmartThings ini? Nah, di SmartThings ini sebenarnya bukan cuma Samsung, tapi juga ada lebih dari 200 brand lain juga bisa kita koneksikan ke SmartThings ini. Jadi nanti dia akan membentuk suatu ekosistem yang lebih komplit lagi gitu. Ya, semua di satu tangan ya, satu genggaman lewat pakai HP ini ya. Betul, semua tinggal kita remote dari handphone. Nah, apa sih yang menjadi peranan Samsung ini bagaimana sih dengan SmartThings ini? Apa jadi kesatuan gitu? Samsung ini kan sebenarnya sebagai ekosistemnya, karena kan Samsung Home Appliance Product sendiri nih kita udah komplit ya secara line up. Ada kulkasnya, ada mesin cuci, ada AC, ada air purifier, ada vacuum cleaner, ada TV, ada soundbar. Itu maksudnya udah dalam satu ekosistem gitu. Jadi Samsung sebagai pelopor ekosistemnya gitu. Karena line up kita yang udah lengkap. Dan bisa terkonek ke SmartThings. Kalau gitu, saya juga penasaran nih. Mungkin juga teman-teman yang lagi nonton juga penasaran. Gimana kalau saya mau experience langsung nih? Langsung dicoba ya. Iya, mumpung kita lagi ada di Samsung Experience, kita mau coba. Let's do ya. Let's go. Nah, kali ini kita udah di Samsung Experience. Nah, ketemu Mas Jovan. Pak Ruby. Mas Jovan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, keren banget ini. Tadi udah ngobrol-ngobrol juga. Nah, sekarang nih, ini ada pertanyaan yang saya udah catat nih. Oke. Karena ini penting banget. Pertama, bagaimana nih cara mengatur
dan menggunakan SmartThings di Samsung ini. Oke, jadi untuk mengatur sama menggunakan SmartThings ya Pak, untuk pengguna baru itu langkah awalnya kita harus download dulu aplikasi. Ya betul, aplikasi SmartThings-nya di handphone. Ya betul. Handphone Samsung. Nah, sebenarnya nggak harus Samsung. Nggak harus Samsung. Iya betul, boleh iOS dan Android lainnya. Gitu. Bisa download di Play Store ataupun di App Store. Gitu. Nah, setelah pengguna sudah mendownload, gitu, kita tinggal buka aja aplikasi SmartThings-nya ya. SmartThings ya, Betul. Nah, langkah selanjutnya untuk menambahkan perangkat elektronik atau perangkat smart home lainnya, itu di sini tuh ada tombol plus, ya kan? Kita bisa tambahkan perangkat. Nah, di sini tuh tinggal pindai aja. Iya. Ada dari elektronik Samsung ataupun perangkat mitra lainnya. Iya, di scanning gitu ya. Betul. Di scanning ya. Nah, nanti untuk langkah selanjutnya tuh ada instruksinya di dalam. Kita tinggal next aja, seperti masukin WiFi atau apa. Nah, semua sampai selesai instruksinya, perangkat-perangkat tersebut akan sudah masuk di SmartThings kita nanti. SmartThings-nya ya, Gitu. Untuk di listnya ya. Betul. Nanti di perangkat sini akan muncul nih. Contohnya seperti ini, itu bakal muncul semua. Nah, kita juga salah satu yang udah kita pasang ya kan di toko ini dan termasuk SmartThings itu ada kulkas ini nih, RF65. Salah satunya nih kulkas. Betul. Nah, di SmartThings ini setelah kita pasang semua di sini ya Pak, gitu. Itu kita bisa mengendalikan dari jarak jauh. Wow. Dari kontrol suhu, kapan nyala dan matinya seperti AC, atau misalnya kita bisa atur penggunaan wattnya, kita bisa melihat monitoring, begitu. Semua dari aplikasi SmartThings ini. Begitu. Nah, contoh ya Pak. Sorry, ini berarti semuanya menggunakan WiFi. Iya betul, ya, betul. Harus koneksinya dengan WiFi, dan untuk handphone untuk kontrolnya itu cukup dengan data aja. Iya, data ya. Dari jarak jauh pun bisa, gitu. Nah, ini contohnya kita bisa atur suhunya berapa Pak? Bisa nih kita lagi bahas kulkas ya. Iya. Suhu kulkasnya bisa diatur. Betul, dari jarak jauh. Daging-dagingnya kedinginan. Ini lebih kayak ini Pak, kalau misalnya Bapak habis belanja ya es krim, kan es krim dari jarak jauh tuh udah mau cair tuh, nanti mau cepet makan, kita bisa atur dari jarak jauh langsung ketinggiin aja, tinggiin. Begitu. Jadi cepet bisa langsung deku, kita bisa langsung makan lagi, enak lagi. Begitu Pak, gitu. Itu salah satu contohnya, ya kan. Nah, selain itu, selain atur-atur dari jarak jauh, kita bisa lihat di sini Pak. Konsumsi listriknya kita udah pakai berapa? Listriknya, gitu. Mantap nih. Jadi kita bisa lihat tagihan listrik kita itu kepakainya di banyak yang mana. Apakah kita bisa kurangin lagi yang lain gitu untuk bisa investasi buat yang lainnya gitu. Itu bisa semua dari SmartThings. Wah, hebat ya, benar-benar sesuai namanya ya SmartThings. Jadi kita bisa ngatur semuanya ya dengan pintar. Betul. Kapanpun, dimanapun. Nah, ini tadi kan yang kita udah ngobrol-ngobrol, semuanya ini bisa diatur lewat aplikasi SmartThings ini. Betul dia. Keren. Nah, kemudian juga ada pertanyaan lagi nih. Gimana tuh Pak? Gimana sih solusi untuk masalah umum yang sering terjadi pada pengguna? Kalau masalah umum kemungkinan itu kayak koneksinya hilang gitu, perangkatnya offline. Ya. Perangkatnya offline, itu karena apa? Wifi-nya mati? Betul, bisa jadi tuh karena jaringan wifi-nya tuh kurang stabil. Kita harus menggunakan wifi yang stabil. Contohnya kayak teknologinya bisa diupdate ke wifi yang terbaru, itu ada Wi-Fi 6. Wi-Fi 6. Betul, jadi kalau misalnya kita kontrol dari banyak perangkat dalam satu waktu, itu tetap stabil dengan Wi-Fi 6 Pak. Nah, kita juga harus ngecek lagi langkah-langkah prosedurnya yang kita udah buat itu sesuai atau enggak gitu. Kalau misalnya masih error, ya tinggal restart perangkat sama wifi-nya. Tinggal restart perangkat sama wifi-nya. Sama satu lagi. Apa lagi nih? Untuk aplikasi SmartThings-nya sendiri, jangan lupa diupdate yang paling terbaru update-annya. Update-annya ya, betul. Itu paling penting ya. Sehingga dapat update hal-hal terbaru ya. Betul, teknologi Pak. terbarunya ya. Betul. Oke. Mas Jofan, ada lagi yang disampaikan? Udah, itu aja. Thank you so much ya Mas Jofan. Mari Pak. All the best. Sama-sama. Nah Bu, tadi udah ketemu. Keren banget ya. Keren banget semua. Wah, itu bisa langsung di handphone SmartThings tadi ya, di aplikasi SmartThings. Apa sih plan produk Samsung Home Appliance mendatangnya? Ini sejalur juga sama core value kita ya, untuk menghadirkan selalu produk-produk penuh inovasi ya, sesuai dengan pain point dari pengguna. Nah, jadi di tahun ini tuh kita lagi gencar banget
mengenai SmartThings kita dan Bespoke AI. Dimana nanti tuh dengan adanya Bespoke AI, dia itu lebih mengcustomize apa kebutuhan dari customer, apa kebutuhan dari penggunanya gitu. Jadi lebih disesuaikan lagi. Contoh misalnya kalau di mesin cuci ya, mungkin kita kan sudah sediakan cycle lebih dari 20 cycle di SmartThings. Tapi kan mungkin ada aja berbagai pengguna punya tipe-tipe kain yang lain kan, seperti kayak baju bola mungkin kayak gitu kan, itu treatmentnya beda tuh. Nah, kita bisa customize sendiri di situ di SmartThings. Nah, untuk AI-nya sendiri, jadi AI-nya ini tuh akan membaca pola-pola apa sih yang sering kita lakukan, gitu. Dengan cara membaca pola itu kan pada akhirnya dia akan belajar pattern kita, pattern penggunanya. Dengan itu dia bisa lebih mengadjust secara penggunaan apa sih yang lebih efisien, dan dari sisi energinya juga, jadi dia akan adjust. Jadi energi yang bisa digunakan bisa lebih saving gitu. Iya. Mantap nih. SmartThings dan Bespoke AI. Iya, ini emang lagi digaungkan terus kan AI ini. Dan nanti akan datang banyak produk-produk kita dengan Bespoke AI dan SmartThings ini. Yes, yang tadi ya, memudahkan manusia. Betul, balik lagi agar menyederhanakan kehidupan penggunanya, sehingga kan kualitas hidupnya penggunanya juga akan lebih tinggi ya, akan lebih naik gitu kualitas hidupnya. Oh iya Pak Ruby, ada tambahan lagi. Jadi nanti tuh kita di akhir Maret kita tuh ada peluncuran terbesar tahun ini untuk produk home appliance. Jadi kita akan datangkan model-model terbaru yang sejalur juga align sama visi core value kita. Jadi nanti produk-produk yang akan ada Bespoke AI-nya juga dia ada screen-nya untuk refrigerator sama washing machine. Ya, dan juga nanti ada vacuum cleaner juga untuk vacuum stick-nya. Oh, vacuum cleaner, vacuum stick-nya. Vacuum stick yang lebih canggih. Mantap deh. Oke, nah selain ini apakah ada satu bisnis channel yang bisa dikombin sama properti? Karena saya banyak konten tentang properti nih. Yes, menariknya di sini ya. Nah, untuk lebih jelas mungkin nanti kita ngobrol bareng teman saya ada yang lebih pro di bidangnya ya. Kita panggil saja ya, Mas Ihsan. Mas Ihsan. Bu Meli, thank you ya. Thank you. Thank you so much. Nah, teman-teman, tadi udah ngobrol sama Ibu Meli. Sekarang ketemu Pak Ihsan. Apa kabar Pak Ihsan? Yes. Baik sekali. Tadi Bu Meli bilang ini nih, kalau bicara soal bagaimana ya bisa dikonekin sama properti ya, ada bisnis channelnya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana nih Samsung bisa ada bisnis channel lagi dengan properti. Wah, cocok nih. Iya. Berdasarkan pengalaman saya di B2B channel ya, business to business channel, saya melihat bisnis properti ini makin hari makin canggih, makin hari makin ciamik lagi. Saya melihat ada beberapa potensi yang mungkin kita bisa collab bareng. Nah, salah satunya adalah saya melihat properti itu selain perumahan pasti ada ruko-ruko, betul? Komersial area. Iya, komersial area kita bilang. Iya, depan klaster tuh biasanya tuh. Betul. Artinya orang mau investment selain dia punya rumah sendiri, tapi dia juga mungkin untuk bisnis. Betul. Di masa depan, seperti itu. Nah, kita dari pihak Samsung melihat ini ada satu opportunity yang sangat besar. Salah satunya apa, Pak? Apa? Orang investasi beli ruko, tapi mereka bingung mau bisnis apa. Iya, banyak tuh yang bingung. Bisnis apa nih? Betul. Karena rata-rata dari salesman properti hanya menawarkan, Pak, Bapak beli ruko ini. Oke, tempatnya confident level untuk bisnis. Tapi dari sisi bisnisnya mereka tidak tahu sama sekali. Nah, makanya kita dari pihak Samsung berharap bisa kolaborasi dengan pihak developer. Itu salah satunya adalah kita coba mau mendevelop satu channel yang sebenarnya bisnis ini udah jalan dari turun-temurun, mungkin dari generasi bapak-bapak kita ya. Salah satunya adalah bisnis channel laundry. Betul. Itu kebutuhan tiap hari. Betul. Mungkin Bapak pernah ngedengar. Apa sih bisnis laundry yang mungkin sampai detik ini orang tidak tahu bisnis laundry itu seperti apa sih cara manajemennya, atau bisnis laundry ini akan punah atau tidak. Nah, saya sempat dapat kayak semacam survei, market survey. Ternyata pada saat kita kemarin COVID, satu-satunya bisnis yang tidak mati karena situasi COVID itu hanya laundry bisnis. Laundry bisnis ya. Iya. Amazing. Jadi kenapa nggak kita collab
Kita punya banyak line up mesin cuci yang canggih-canggih dengan AI, durable, bahkan kita juga kasih jaminan garansi sampai dengan 20 tahun. Nah, kenapa kita tidak collab bareng? Seperti itu, Pak. Contohnya, semisal orang membeli properti salah satunya di komersial area, yaitu beli ruko, tapi kita juga kasih semacam education bahwa ada salah satu bisnis yang sangat amat menarik in the future, yaitu bisnis laundry. Bisnis laundry. Jadi ada sistemnya, ada mesinnya juga, mesin cucinya. Betul. Ini pakai koin atau gimana nih, Pak? Nah, secara sistem, ya, secara sistem payment gateway itu kembali lagi ke kebutuhan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai investment atau investor. Karena apa? Sebenarnya memang tradisi, mungkin kita lihat ya di luar negeri sana ya, mungkin tradisi coin laundry itu sudah mulai ditinggalkan. Karena sekarang orang semua dengan teknologi yang cukup memadai sudah memakai hanya dalam satu kontrol panel, yaitu smartphone. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah tidak aneh ya, tidak familiar beli makanan atau apapun sudah memakai gadget. Ya mungkin paymentnya pakai QRIS gitu. Betul, seperti itu. Itu ya, Jadi hanya satu solution dengan satu gadget, mungkin dia lupa bawa dompet, atau dia lupa punya uang cash. Dengan adanya satu payment gateway melalui QRIS dari beberapa banking gitu ya. Jadi ketika orang ingin pergi ke laundry, dia cukup hanya membawa satu gadget dan dia bisa bayar dengan satu aplikasi. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa ya developer ya kan tadi bisa memasarkan tadi komersial area dengan kolaborasi sama Samsung tadi ya. Betul sekali. Ini sebenarnya baru salah satu nih. Ini kita diharapkan sebagai pionir. Pionir. Karena belum ada satupun pabrik yang punya idea untuk menggandeng properti untuk develop salah satu bisnis. Seperti itu, Pak. Ya, ini baru satu ya, ini masih mungkin kedepannya ada beberapa lagi ya ide-ide ya. Betul. Mungkin nextnya kita akan next to business step bisnisnya dengan another product, tapi karena memang saat ini Samsung nge-develop salah satu produk yang cukup canggih, yaitu mesin cuci, kita lebih consider untuk bisa develop bisnis laundry. Oke, ini mungkin yang nonton juga penasaran, Pak, nanti bisa kontak ke Pak Iksan ya? Boleh. Iya kan? Ini Bapak atau Ibu ingin kontak atau ingin tahu detail lebih lanjut ya? Iya kan? How to detail mengenai approach bisnis laundry, boleh kontak saya. Nah, yang pasti beli rukonya atau beli komersial areanya, future kedepannya ya lebih menjanjikan. Betul. Kan banyak orang yang pensiun kadang nih, nggak tahu nih mau bisnis apa nih, nggak punya pengalaman. Nah, ini bisa jadi solusi. Iya. Oke, betul banget. Seperti itu. Pak Iksan, thank you banget. Ada lagi nggak nih Pak Iksan yang ingin disampaikan nih? Sebenarnya kalau dari saya cuman satu pesan. Kenapa tagline Samsung selalu bilang Samsung selalu dekat di hati Bapak Ibu semua? Karena kita selalu menjanjikan selain durability product, tapi juga kita menjanjikan after sales yang cukup memadai. Dan ditambah lagi, kita juga akan mengeksplor beberapa bisnis ke depannya yang bisa kita eksplor bareng-bareng ke bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin in the future ingin bisnis dengan produk Samsung. Oke, mantep banget. Wah, keren. Pak Iksan, thank you so much nih. Udah sharing. Ini jadi banyak insight, terutama para developer juga bisa jadi solusi, klien-klien juga bisa jadi solusi, dan juga Samsung bisa berkolaborasi bersama. Oke, sukses buat Samsung. Siap, Pak Iksan, thank you so much. Thank you so much. Oke, demikian video kali ini teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, nanti bisa kontak, nanti saya kasih nomor teleponnya, atau bisa datang ini Samsung Experience ya. Betul. Mau merasakan gimana kecanggihan Samsung dan juga kenyamanan kemudahan ya, bisa datang ke Samsung Experience. Oke, terima kasih. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga Bapak Iksan. Bye-bye.